selamat datang kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film Final Destination Bloodlines yang dirilis tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki penglihatan masa depan, hingga ia bisa beberapa kali menghindari sebuah kematian. Namun ia akhirnya tewas karena suatu hal yang berharga. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Iris dan Paul. Pada hari itu, Paul memberikan kejutan kepada Iris berupa makan malam romantis di sebuah gedung pencakar langit terbaru yang baru saja dibuka di kota mereka, bernama Sky Tower. Malam itu adalah malam pembukaan resmi gedung tersebut. Berkat koneksi yang dimilikinya, Paul berhasil mendapatkan tiket eksklusif untuk menghadiri acara tersebut. Ketika mereka hendak naik ke atas, lift ternyata sudah sangat penuh. Iris sempat menolak naik karena kapasitas lift hanya untuk 8 orang. Namun karena terus dibujuk Paul, akhirnya ia ikut juga. Diketahui bahwa pembangunan Sky Tower selesai 5 bulan, lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Setibanya di puncak gedung, mereka berdua berniat mencari meja. Namun kenyataan pahit terungkap. Paul ternyata telah dipecat dari pekerjaannya sejak pagi tadi, sehingga aksesnya ke acara tersebut sebenarnya sudah tidak berlaku. Mereka pun ditolak secara halus oleh petugas. Meski begitu, Paul dan Iris berhasil menyelinap masuk ke area bar tanpa ketahuan. Saat menikmati pemandangan kota dari atas gedung, Paul meninggalkan Iris sebentar untuk mengambil minuman gratis. Tiba-tiba, Iris merasa perutnya kram dan kesakitan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Iris sedang hamil 2 bulan. Namun ia belum memberitahu Paul karena takut pria itu akan kecewa. Paul selama ini terkesan hanya ingin enaknya saja dan tidak mau bertanggung jawab. Dalam keadaan kesakitan, Iris didekati oleh seorang penyanyi yang menunjukkan kepedulian padanya dan berusaha menenangkannya. Setelah itu, Paul kembali dan mengajak Iris naik ke bagian paling atas gedung untuk menghirup udara segar. Di sana mulai muncul beberapa pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Seorang ibu kehilangan topinya yang terhempas angin, dan seorang anak melempar koin dari atas gedung ke bawah. Tiba-tiba Paul berlutut dan melamar Iris di tempat itu. Dalam momen haru tersebut, Iris akhirnya berkata jujur bahwa dirinya sedang mengandung. Beruntung, reaksi Paul sangat positif. Ia justru semakin bahagia karena ternyata selama ini ia juga sangat ingin memiliki anak. Iris pun menerima lamaran tersebut dengan perasaan lega dan haru. Untuk merayakan pertunangan mereka, pasangan itu pergi ke lantai dansa tanpa menyadari bahwa lantai tersebut sedang dalam kondisi retak akibat jatuhnya pecahan kaca sebelumnya. Saat dansa, Iris mulai menyadari ada getaran dan retakan di bawah kakinya, dan tiba-tiba banyak orang mulai jatuh dari menara termisek Paul, yang tangannya sudah tak sanggup lagi menahan diri di kaca. Situasi menjadi kacau, orang-orang panik dan berlarian ketakutan. Beberapa terbakar, sebagian lainnya terkena ledakan. Mereka semua segera bergegas menuju tangga darurat untuk menyelamatkan diri. Namun tangga itu tiba-tiba ikut ambruk. Di tengah kekacauan itu, bocah kecil yang sebelumnya melempar koin ternyata masih selamat. Bersama orang-orang lain, mereka mencoba menggunakan lift. Sayangnya, karena overkapasitas, seluruh penumpang lift justru tewas tergenjat. Iris terus mencari jalan keluar, tetapi semua usahanya sia-sia. Situasi makin memburuk saat gedung tersebut tiba-tiba terbelah 2. Pada awalnya, tidak ada yang menyadari masalah besar, sampai sebuah piano jatuh akibat efek domino dari koin yang dilempar bocil tadi. Kini hanya Iris yang tersisa, atau setidaknya begitu disangka. Ternyata si bocah tadi juga masih hidup. Iris pun mencoba menyelamatkannya. Mereka akhirnya berdua bergelantungan di antara puing-puing gedung. Karena tak kuat lagi menahan tubuh, keduanya akhirnya terjatuh. Namun ternyata, semua kejadian mengerikan itu hanyalah mimpi dari seorang mahasiswi bernama Stephanie. Sudah 2 bulan terakhir, dia terus mengalami mimpi yang sama. Ia pun menceritakan mimpinya kepada teman sekamarnya tentang sosok wanita bernama Iris. Ia juga menyadari bahwa nama neneknya adalah Iris, yang membuatnya berpikir
bahwa mungkin keduanya berhubungan. Diketahui bahwa Stephanie saat ini sedang diskors dari kampus karena nilai akademiknya yang sangat rendah. Karena merasa stres, ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Stephanie disambut oleh ayahnya dan adiknya yang bernama Charlie. Ia lalu menceritakan kepada sang ayah tentang mimpi-mimpi anehnya yang selalu menampilkan sosok wanita bernama Iris, yang ia yakini merupakan nenek mereka. Tak lama kemudian, Charlie turun ke ruang tamu, namun terlihat enggan bertemu dengan Stephanie. Pertengkaran kecil antara kakak beradik pun tak terelakkan. Meski begitu, Stephanie tetap bersedia mengantar Charlie ke rumah salah satu kerabat mereka. Di perjalanan, Stephanie mengungkapkan kepada Charlie bahwa dia diskors dari kampus karena nilainya yang menurun. Hal itu terjadi karena ia terus terganggu oleh mimpi buruk tentang nenek mereka Iris. Sesampainya di sana, Charlie dan Stephanie langsung disambut hangat oleh keluarga mereka. Di antara para anggota keluarga tersebut, terdapat Eric, Bobby, Julia, Paman Howard, dan Bibi Brenda. Terlihat bahwa Charlie tampak lebih dekat dengan Julia dibandingkan dengan Stephanie. Tanpa basa-basi, Stephanie langsung bertanya kepada Paman Howard dan Bibi Brenda mengenai keberadaan nenek mereka Iris. Namun secara mengejutkan, Paman Howard enggan membahas hal tersebut. Ia mengatakan bahwa nenek Iris adalah wanita yang tidak beres dan menyalahkannya atas kondisi ibu Stephanie, Darlene, yang menjadi gila dan hilang akal. Ia juga menambahkan bahwa nenek Iris sering mengurung diri dan melarang anak Nania keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, Stephanie pun memohon kepada Bibi Brenda agar mau memberitahukan lokasi tempat tinggal nenek Iris. Karena merasa kasihan, Bibi Brenda akhirnya memberikan alamat yang tertera dalam sebuah surat lama. Stephanie segera bergegas menuju alamat tersebut yang ternyata berada jauh di pedalaman hutan. Sesampainya di sana, ia mendapati tempat itu tampak seperti benteng perlindungan, dikelilingi pagar tinggi, dan dilengkapi kamera pengawas di setiap sudutnya. Dengan hati-hati, Stephanie menekan bel pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai cucu dari Iris. Setelah beberapa saat, nenek Iris akhirnya mengizinkannya masuk, namun ia tidak langsung menyambut Stephanie dengan akrab. Ia terlebih dahulu memastikan identitas gadis itu dengan bertanya. Stephanie kemudian menceritakan bahwa ibunya Darlene telah meninggalkannya sejak ia berusia 10 tahun. Ia juga mulai bercerita tentang mimpi-mimpi aneh yang selalu ia alami, yakni mimpi tentang seorang wanita bernama Iris yang tewas di Sky Tower. Mendengar cerita itu, nenek Iris terdiam sejenak, lalu berkata bahwa apa yang dialami Stephanie bukanlah sekadar mimpi biasa, melainkan sebuah penglihatan tentang masa depan. Ia menjelaskan bahwa dahulu, saat berada di Sky Tower, ia juga pernah mengalami kilasan masa depan yang menunjukkan bahwa semua orang di gedung itu akan tewas. Karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Berkat tindakannya, semua orang berhasil diselamatkan. Dan setelah insiden tersebut, Sky Tower pun ditutup dan tidak pernah dibuka kembali. Karena telah menyelamatkan banyak orang dari tragedi Sky Tower, Iris kini diburu oleh kematian yang ingin menyeimbangkan takdir. Setelah bertahan-tahan menghindarinya, Iris kini mengidap kanker. Ia ingin mewariskan pengetahuannya pada Stephanie, termasuk sebuah buku berisi catatan penglihatan tentang kematian. Namun Stephanie menolak, mengira neneknya sudah gila untuk membuktikannya. Iris keluar rumah dan mati secara mengenaskan sesuai isi buku. Stephanie pun mulai percaya dan dihantui rasa takut saat pemakaman Iris. Ibunya Stephanie, Darlene, datang memicu pertengkaran karena lama tak pulang. Namun Charlie justru menyalahkan Stephanie yang juga tak pernah menghubungi keluarga. Di rumah, Stephanie mulai membaca buku peninggalan Iris yang berisi banyak kejadian seperti di film Final Destination. Sementara itu, keluarga berkumpul di rumah Paman Howard untuk acara barbecue. Darlene tanpa sengaja membawa cookies kacang, padahal Bobby alergi. Pesta dimulai dengan pidato mengenang Iris, disusul minum-minum. Tanpa sadar ada serpihan kaca di salah satu gelas. Saat itulah Stephanie mendapat firasat akan ada kematian di pesta itu. Di sisi lain, Howard menawarkan Darlene tinggal bersamanya, tapi ditolak karena Darlene tak ingin merepotkan
Saat anak-anak bermain trampolin, Darlene melihat garpu taman di bawahnya dan segera mengamankannya. Tak lama Stephanie datang panik. Awalnya semua aman, tapi tiba-tiba garpu itu terjatuh dan Paman Howard tewas secara tragis. I'm okay. Usai pemakaman, Stephanie mengumpulkan keluarga dan menjelaskan temuannya. Ada pola kematian berurutan di keluarga mereka. Setelah Howard, yang berikutnya adalah Eric, Julia, Bobby, Darlene, dirinya sendiri, dan terakhir, Charlie. Namun Eric dan Julia menganggapnya omong kosong. Darlene mencoba menenangkan Stephanie dan menganggap semua itu hanya kebetulan. Sementara itu, Eric sedang bekerja di studio tatonya. Setelah menyelesaikan pekerjaan, ia menyetel musik keras dan membuat tato wajah Howard di lengannya. Namun serangkaian kejadian aneh terjadi. Api menyala karena alkohol tumpah. Beruntung, jaket tahan apinya menyelamatkannya dari maut. Keesokan harinya, Stephanie dan Charlie yang cemas langsung mencari Eric. Setelah tahu Eric selamat, Eric tetap mengejek Stephanie dan menantang takdir. Namun saat Julia jogging, tanpa disangka ia tertabrak truk sampah karena sang sopir memakai headset dan tak menyadari keberadaannya. Setelah berhasil menghentikan truk, semuanya sudah terlambat. 3 orang yang Stephanie sayangi telah tewas. Ia heran kenapa Julia mati lebih dulu. Padahal seharusnya Eric yang berikutnya. Ternyata, Eric bukan anak kandung Howard, melainkan hasil perselingkuhan Bibi Brenda. Artinya, Bobby yang akan menjadi korban berikutnya. Stephanie lalu teringat nama JB dari buku. Satu-satunya orang yang selamat dari kutukan. Darlene pun mengingat JB sebagai teman nenek Iris, yang kini bekerja di rumah sakit. Mereka segera pergi mencarinya, dan Bobby ikut karena merasa lebih aman bersama mereka. Darlene menjelaskan bahwa ia meninggalkan Stephanie dan Charlie demi melindungi mereka dari kutukan yang dulu juga menghantuinya. Sesampainya di rumah sakit, mereka bertemu JB, bocah yang dulu diselamatkan Iris di Sky Tower. JB mengungkap bahwa Iris bersembunyi di kabin untuk melindungi mereka, dan dia sendiri yang membantunya. JB menjelaskan hanya ada 2 cara menghentikan kutukan: membunuh orang lain untuk mengambil sisa hidupnya, atau mati dan dibangkitkan kembali, yang risikonya sangat tinggi. Karena itu, JB memilih pasrah dan menikmati sisa hidupnya. I'm done with all that. I will too. JB menyampaikan pesan hari ini: nikmatilah setiap detik hidupmu, karena itu sangat berharga. Sementara itu, saat Darlene menenangkan anak-anaknya, mereka menyadari Bobby dan Eric menghilang. Ternyata Eric berencana membunuh Bobby, lalu menghidupkannya kembali. Bahkan sempat terpikir mengorbankan bayi. Tapi akhirnya, dia hanya membeli snack kacang untuk memicu alergi Bobby. Saat Bobby mulai memakan kacang di ruang MRI, alerginya kambuh. Di waktu bersamaan, mesin MRI aktif sendiri karena pintu terbanting, meningkatkan daya magnetik. Eric pun tewas tergencet alat MRI. Bobby mencoba mengambil obat alergi dari tangan Eric, tapi terkena pegas dari mesin snack yang rusak dan ikut tewas. Kini hanya tersisa Stephanie, Charlie, dan Darlene. Mereka teringat pengorbanan Iris yang menjaga keluarga dari kabin. Darlene pun rela tinggal di kabin demi menyelamatkan anak-anaknya, karena dialah target kutukan berikutnya. Saat bersiap pergi ke kabin, koin jatuh dari buku Stephanie dan diambil oleh nenek misterius. Tanda takdir masih membayangi. Sesampainya di kabin yang terkunci, mereka menerobos masuk demi menjalankan rencana terakhir mereka. Shit! Sesampainya di depan kabin, sabuk pengaman Stephanie macet saat gas mulai memenuhi ruangan. Ketika muncul percikan api, ledakan besar terjadi, membuat Stephanie terlempar ke danau, dan Charlie tertimpa reruntuhan. Untungnya, Darlene datang tepat waktu dan menyelamatkan Charlie. Namun ia tewas tertimpa tiang. Charlie lalu menyelamatkan Stephanie yang hampir tenggelam dan berhasil menghidupkannya kembali. Mereka pun percaya kutukan telah berakhir. You're okay. Keesokan paginya, Charlie bersiap untuk kencan, ditemani Stephanie yang memberi semangat. Namun,
seorang nenek kembali menjatuhkan koin di rel kereta. Mirip kejadian sebelumnya. Mereka bertemu ayah pacar Charlie, seorang dokter yang ternyata pernah merawat Stephanie. Ia menjelaskan bahwa Stephanie malam itu tidak tewas, hanya pingsan karena tersedak air. Namun tiba-tiba, Stephanie merasakan firasat buruk kembali muncul, dan semuanya berakhir tragis. Yeah. Ada beberapa pesan dan pelajaran penting yang bisa kita ambil di film ini. Meskipun film ini bergenre horor dan thriller, bertema kematian beruntun, tapi terdapat makna dan pesan yang bisa diambil. Salah satunya adalah takdir yang tidak bisa dilawan sepenuhnya. Walaupun tokoh-tokohnya mencoba menghindari kematian, pada akhirnya takdir tetap mengejar. Ini menunjukkan bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Belajar menerima bahwa hidup memiliki batas, dan tidak semua hal bisa kita atur sesuai keinginan. Baiklah, sampai di sini alur cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.